istimewa karena sangat jarang kita menemukan magister kita 50 tahun lalu sekarang masih hidup, dan itu Pastor Lambert Somar. Luar. Bayangkan seorang frater begitu ya, yang sudah bisa melihat satu kebutuhan masyarakat yang begitu besar. Ada juga di antara konfraternya yang mengatakan kita menyebut diri misionaris hati kudus dari Isuda. Oh ya. Supaya dikenal, oh ini misionaris Isuda. Ya? Menurut teman. Ketika Pater Chevalier mendengar itu juga dia katakan tidak. Kita tidak boleh menyebut diri sebagai misionaris hati kudus dari Isuda. Di balik hal-hal biasa tersimpan makna yang terdalam. Mari kita simak. Para sahabat, hidup itu terus berjalan, dan di tengah hidup yang terus berjalan, kita berjuang juga untuk memberi makna. Terutama kita melihat budaya-budaya kekerasan, dan di tengah budaya-budaya kekerasan yang marak di tengah masyarakat, juga dari berbagai tempat yang satu dengan yang lain, tapi juga variasi-variasi jenis-jenis kekerasan-kekerasan yang menyentuh pada keluarga, pribadi, dan lain sebagainya. Akhirnya kan kita bertanya tentang misi kita, terutama membangun budaya cinta. Kongregasi Misionaris Hati Kudus sebagai bagian yang secara khusus mempromosikan budaya cinta, bergerak terus dalam mempromosikan budaya cinta. Dan saya bangga, saya senang karena pada kesempatan ini yang ada di Bukan Ngobrol Biasa ini seorang yang sudah lama sekali, yang saya kenal sudah lama sekali, apalagi karena tugas dan perutusannya dia lama bekerja di General TMC di Roma. Kemudian juga karena studinya di Amerika, lalu di samping itu seorang yang saya bangga karena suka meneliti data sejarah MSC, meneliti juga secara khusus bagaimana kondisi zaman di mana kongregasi ini lahir, dan di sanalah kemudian dia menurunkan itu dalam tulisan-tulisannya. Dan bahkan kami yang muda-muda setiap kali kesempatan, kalau berbicara tentang spiritualitas, identitas, berbicara tentang sejarah, akhirnya kan kami harus bertanya, datang dan bertemu dengan sang narasumber yang dalam arti tertentu yang suka meneliti dan menulis dan buat kajian-kajian. Inilah dia, Pastor Yance Mangke, MSC. Salam jumpa, Pastor, dan senang sekali kita bisa ketemu, kita dibincang-bincang. Kita bincang-bincang ini disebut, ini bukan ngobrol biasa. Sebenarnya kita bincang-bincang dari hal-hal biasa, kita menarik makna, dan dari hal-hal biasa ini kita bisa melihat apa yang ingin kita petik dari cerita-cerita kita. Dan sangat berharap yang lebih adalah Pastor Yance dari latar belakang selain pendidikan, tapi juga lama di Roma, dan rutin untuk meneliti dokumen-dokumen MSC, melihat data-data sejarah. Kira-kira dari latar belakang itulah maka kita merasa bahwa kita pantas untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Pastor Yance. Boleh Pastor Yance memperkenalkan diri sedikit? Ya, pasti sudah banyak yang kenal ini. Oke, baik. Terima kasih atas undangan ini. Saya senang bisa ngobrol-ngobrol juga dan memberikan sharing sedikit ya. Saya memulaikan masa novisiat dulu setelah menyelesaikan 2 tahun filsafat di Seminari Tinggi Pineleng. Jadi kami masih pakai sistem begitu dulu, filsafat 2 tahun, baru di akhir tahun kedua
kami Baru harus memilih. masuk novisiat. Bagi mereka yang memilih hidup religius, mereka ke novisiat, sedangkan yang memilih projo langsung waktu itu ke teologi, ya. Jadi 2 tahun pertama filsafat, lalu bagi yang mau masuk biarawan, mereka ke novisiat. Ya. Sedangkan mereka yang memilih jadi projo langsung teologi. Teologi. Makanya misalnya ya, Pastor Kardonian Warin kan, dia memilih projo. Kami sebenarnya satu angkatan. Jadi ketika saya ke novisiat, dia langsung teologi tingkat 1 atau tahun pertama teologi. Berarti waktu bergabung dia sudah satu tingkat di atas. Ketika saya datang memulaikan teologi sesudah novisiat, ya saya baru tahun pertama teologi, dia sudah tahun kedua. Itu ya, 1 tahun seperti lebih. itu. Ya. Makanya dia akhirnya tabisan kan lebih dulu dari saya. Nah, Tabisan tahun berapa itu? saya ditabiskan imam pada tanggal 29 Juni 1981. Oh, berarti 45 tahun lalu lah. Waktu itu kami dari 45 MSC tahun. saja. Kami bertiga ya. di Katedral Manado oleh Monsinyur Mors, yaitu saya sendiri, Pastor almarhum Lowi Roong, dan Pastor almarhum Franz Rares. Berarti dari teman-teman tabisan tinggal Pastor Yance sekarang kan? Ya, Dua-dua teman sudah naik ke surga. sebenarnya ada teman angkatan yang ditabiskan di tempat lain, seperti Pastor Ino di Ambon beberapa hari kemudian, begitu juga dengan Pastor almarhum Siswo Wiono dan Budi Raharjo, mereka ditabiskan di Gombong, ya. Tapi sebenarnya Pastor Budi Raharjo kan bukan angkatan novisiat saya. Jadi Pastor Budi itu Raharjo dengan Purwo Dwi Atmojo dan Enro Wigno, mereka setelah selesai seminari Mananga langsung novisiat. Ya. Tidak melalui apa yang kami sebut dulu di Pineleng filosofan. Ya. Sehingga kami bergabung akhirnya menjadi satu kelas di teologi, terutama dengan Budi Raharjo dan Enro Wigno dan Purwo. Ya. Begitu. Jadi total semuanya satu angkatan itu ada berapa? Yang saya ingat waktu kami di novisiat 8 orang. 8 orang. Dan semuanya berkaul. Ya, semuanya berkaul. Ya. Tapi waktu mau tabisan imam, kami hanya 7. Nah, ya. Sebenarnya yang satu direkomendasikan, tapi dia memilih untuk mundur. Ya. Ya. Tapi dari kami 8 ini, sampai sekarang boleh dikatakan, tinggal 3 orang. Saya, Pastor Inoren Warin, dan Pastor Amando Sreyaan di Langgur. Kan, di Biara Langgur mereka tinggal. Nah, berarti tahun ini sudah merayakan 49. Ya, sekarang katakanlah sudah 49 tahun sebagai biarawan MSC. Nanti tanggal 3 Desember tahun 2026 ini 50 tahun sebagai biarawan. 50 tahun sebagai biarawan MSC. Dan tadi Pastor Yance mengatakan bahwa sungguh bergembira karena magister pada masa itu masih ada. Itu juga, itu istimewa karena sangat jarang kita menemukan magister kita 50 tahun lalu sekarang masih hidup, dan itu Pastor Lambert Somar. Luar biasa. Ya, makanya waktu ketemu di sini, ya saya mungkin sedikit berkelakar, tapi ada keseriusan juga tentu di balik itu, mengatakan,
kita harus bertahan supaya kita masih merayakan sama-sama. Ya, itu luar Dan biasa. sosius kami waktu itu adalah sekarang Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, Uskup Agung Merauke. Dan terakhir saya ketemu dia, saya ingatkan juga, nanti kita sama-sama ya merayakan. Jadi nanti kami novis 50 tahun lalu ada 3 masih ada. Kami punya magister dan sosius, atau sosius itu pendamping magister yang adalah kepala, masih ada semua. Luar biasa, dan masih tetap sehat ya, Pastor Yance masih sehat. Syukur. Masih kemana-mana untuk berikan seminar, materi, pendalaman, terutama berkaitan dengan spiritualitas hati, sejarah kongregasi. Ya, saya dengar itu selain MSC, PBHK, TMM, ya cukup banyak. Jadi misalnya beberapa waktu lalu saya dikontak oleh Corvite dari Filipina untuk datang memberikan session bulan Mei tahun 2027. 2027 sudah dipesan sekarang. Kan ya mereka kan mesti bikin satu agenda, satu program, dan saya kan sudah beberapa kali mereka undang tahun-tahun sebelumnya. Waktu COVID itu tentu rapat-rapat atau kursus-kursus seperti itu kan tidak dimungkinkan, tapi saya tetap diundang untuk memberikan satu topik melalui Zoom. Dan pesertanya terbuka untuk seluruh yang kita sebut sekarang keluarga Chevalier, yang terdiri dari pastor bruder MSC, frater juga tentu, lalu suster-suster PBHK, suster-suster TMM, frater BHK, kaum awam yang mau ambil bagian dalam spiritualitas kita, dan ada juga suster-suster MSC yang kongregasinya memang tidak berkarya di Indonesia, tetapi mereka ada di misalnya Filipina, di Korea banyak sekali mereka, dan yang asal mereka itu Jerman, Amerika Latin juga mereka tentu punya. Pastor Yance, saya tertarik untuk mendapatkan informasi, terutama karena saya lihat ini, saya baca juga beberapa publikasi, dan Pastor Yance itu suka meneliti, mengangkat kembali, terutama sejarah berdirinya kongregasi MSC. Barangkali Pastor Yance bisa menerangkan sedikit tentang konteks zamannya. Konteksnya zaman pada masa itu, sehingga mengantar Pater Julius Chevalier ini untuk dipanggil untuk mendirikan kongregasi MSC. Baik, jadi kita tahu bahwa Pater Chevalier itu merupakan seorang imam projo dari Keuskupan Agung Bourges di Prancis. Tetapi ketika dia masih menjadi frater, sebenarnya dia sudah punya cita-cita untuk membentuk satu kongregasi baru, karena dia melihat situasi sosial pada waktu itu, khususnya di Prancis, yang sangat kekurangan cinta itu, atau bahkan kita katakan sudah mungkin banyak masyarakat, banyak umat yang tidak mempedulikan lagi cinta. Makanya dia berpikir bagaimana supaya orang-orang dapat memahami kembali cinta Tuhan kepada mereka itu. Jadi itu satu konteks. Katakanlah ada konteks di sini sosial, katakanlah. Konteks sosial masa itu. Konteks sosial, seluruh masyarakat itu kekurangan cinta itu, dan itu tentu dipicu oleh
konteks politik waktu itu. Pemerintahan yang sudah sebelumnya, terutama di zaman Napoleon itu, sangat-sangat susah, ya. Masyarakat juga sudah hidup agak sulit, ya. Tekanan-tekanan politik, ya, dan macam-macam konteks sosial itu yang membuat mereka berjuang setengah mati. Tapi lama-lama mereka kehilangan cinta itu sebenarnya. Ya, itu tahun-tahun 1800-an ya. Itu masih tahun 1800-an. 1800-an. Pater Chevalier saja kan dia mulai mendirikan kongregasi MSC ini tahun 1854. Itu ya. Dan konteks sosial ini, katakanlah masyarakat yang haus akan cinta itu sudah jauh sebelumnya. Dan ini merupakan satu keterpanggilan yang bagi dia itu bukan hanya merupakan inisiatif pribadinya, tapi dia terutama menemukan itu di dalam renungan-renungan, di dalam doa-doanya. Doa kontemplasi. Kontemplasi, ya. Dia juga seorang yang sangat bagus, ya, sangat baik. Jadi apapun yang dia mau tempatkan dalam konteks meditasi, kontemplasi atau doa itu. Nah, ketika akhirnya dia memulaikan ini karena dia merasa prihatin akan apa yang kita sebut the ills of the time, ya, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah kejahatan-kejahatan zaman, penyakit zaman. Dia melihat itu semuanya berpusat pada kehilangan cinta itu, masyarakat yang tidak peduli lagi, tidak peduli kepada Tuhan, ya, lebih egois, ya, yang penting kebutuhan saya dulu, orang lain tunggu dulu. Ya, sehingga kan salah satu dari akibat kekurangan cinta itu adalah egoisme. Ya, itu betul. Lalu kemudian juga yang saya katakan tadi, ya, kita kan mau hidup juga. Ya, itu betul. Ya, susah, secara ekonomi sudah susah. Ya, secara politik juga sedikit susah. Jadi ya udah, timbullah lagi materialisme kan. Orang lebih mengejar materi daripada ya mau ke gereja, mau berdoa, ngapain itu semua. Ya. Jadi Chevalier sangat prihatin akan situasi-situasi seperti ini. Ya. Ya, itu karena konteks, ya. Konteks zaman yang memang sulit. Ya, yang membutuhkan cinta itu. Maka dia kan dari masih di seminari tinggi, katakanlah di Bourges itu, dia mulai berpikir nanti kalau saya sudah menjadi imam, ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan satu kesempatan yang baik untuk saya memulaikan itu. Ketika itu kan dia sudah mulai dengan apa yang disebut Chevalier du Sacré-Cœur. Itu kesatria hati kudus, hati kudus, yang dia mulai kumpulkan, ya, dari teman-temannya, dari antara temannya, dan dia terbuka juga dengan orang-orang yang mau bergabung, tidak hanya anak-anak seminaria, tetapi juga siapapun, dan fokuskan waktu itu sudah pada bagaimana cinta ini kita tumbuhkan lagi di antara orang-orang yang hidup waktu itu, pada masa itu. Ya. Jadi memang pada prinsipnya dia bergumul dengan kondisi zaman, ya. Ya, pasti. Dan itu dibawa itu besar. Bahwa pergumulan itu dalam meditasi, kontemplasi, doa. Ya. Berarti kepekaan rohani cukup tinggi, ya. Kalau kita melihat kalau cerita Pastor Yance itu. Ya, bagus, ya, itu kepekaan rohani. Kepekaan rohani itu yang dia tumbuhkan juga, dan itu kita bisa lihat kan. Bayangkan seorang frater begitu, ya, yang sudah bisa melihat
satu kebutuhan masyarakat yang begitu besar, ya. Dan menarik ketika kemudian dia menjadi imam sesudah ditabiskan. 3 tahun pertama kan dia masih sebagai pastor bantu di paroki bukan Isudan itu, ada 3 paroki lain. Tapi 3 tahun kemudian ketika akhirnya dia diminta oleh Uskup Agung Bourges untuk menjadi pastor paroki di Isuda, ya disitulah dia berjumpa kembali dengan Pater Mocene itu, kan? Dan mereka mewujudkan impian mereka di Isudan itu. Tapi yang menarik juga, mereka itu membuat apa yang disebut novena yang dimulaikan pada tanggal 30 November tahun 1854 dan kan mereka akhiri pada 8 Desember 1854. Ya. Nah, mereka buat novena itu di mana? Itu di satu kapel di gereja Saint-Cyr Isuda, gereja paroki. Ya. Dulu kan semua gereja itu ada kapel-kapel samping. Ya, karena dulu belum dikenal apa yang disebut misa konselebrasi, ya. Jadi setiap imam harus merayakan misa sendiri di kapel-kapel itu. Nah, salah satu kapel di gereja Saint-Cyr itu dipersembahkan untuk Santa Perawan Maria Ratu Rosario, dan disitulah mereka berdua itu membuat novena. Dan di akhir dari novena itu mereka didatangi oleh seorang ibu yang memberikan donasi untuk misi mereka. Nah, dan bagi Pater Chevalier ini, gesture bagus dari ibu itu merupakan tanda ilahi yang rencana mereka itu direstui oleh Tuhan. Ya. Dan ketika mereka pergi kepada uskup melaporkan apa yang mereka alami itu, seperti biasa kan uskup memanggil dia punya dewan keuskupan atau dewan penasihat imam. Ya. Tapi setelah uskup memberitahu dewannya itu, mereka kan menolak mentah-mentah. Mereka bilang, nggak bisa ini. Jadi uskup panggil lagi Pater Chevalier, ya maaf, dewan saya menolak rencana dari Chevalier untuk memulaikan satu kongregasi baru itu. Maka di bulan Januari mereka memulaikan lagi kan novena yang kedua. Dua kali. Dan istimewa lagi untuk Chevalier, di akhir novena yang kedua itu ada orang lain lagi yang datang membawa sejumlah uang sebagai sumbangan untuk misi mereka. Chevalier pergi lagi kepada uskup melaporkan mengenai novena kedua itu dan rencana mereka untuk memulaikan satu kongregasi baru. Seperti biasa uskup memanggil lagi ini dewannya. Tapi kali ini ketika dewannya masih menolak, uskup katakan kurang lebih seperti ini, biasanya saya mengikuti nasihat-nasihat kamu, tapi kali ini tidak. Saya akan merestui rencana Pater Chevalier untuk memulaikan kongregasi yang baru. Berarti niatnya disetujui dan sudah menyentuh hati dari uskup itu. Ya, jadi uskup katakanlah bertindak di luar kemauan atau pendapat dari dewannya. Dan itu uskup katakan, ini pertama kali saya bikin begitu. Jadi menurut saya uskup ini seperti dia punya juga semacam kepekaan rohani yang kepekaan intuisi yang berasal dari Roh Kudus itu mengatakan ini Pater Chevalier itu benar dia.
Ya, apa rencananya itu benar itu. Ya, seperti itu. Maka dia bertindak di luar kemauan dari dewannya itu. Dan ini tentu sanggup luar biasa ya. Bagi Pater Chevalier itu suatu tanda ilahi semua. Ya. Dari langkah ini ya, tanda-tanda ilahi yang menjadi dalam arti tentu menjadi pembuka jalan untuk pendirian kongregasi ini. Kemudian pergumulan tentunya Pater Chevalier, akhirnya Pater Chevalier mengambil nama misionaris hati kudus Yesus. Pater bisa terangkan latar belakangnya? Ya. Tadi saya katakan dia kan sebenarnya seorang imam projo. Tapi ternyata dia punya hati misioner. Hati betul. untuk orang lain. Supaya Tuhan Yesus dan cintanya itu dikenal. Bukan hanya di dalam lingkungan dia sendiri, tapi kemana-mana. Banyak orang. Ya. Jadi kalau saya melihat itu hati Chevalier yang misioner itu luar biasa ya. Apalagi ya dia sebagai seorang yang sebenarnya kan hanya berjalan ya hidup di sekitar keuskupannya di Perancis, tapi dia sudah punya visi misioner itu keluar ke berbagai tempat ya. Dan dia bersikukuh untuk memberikan pada kelompok baru ini nama misionaris itu pertama-tama ya. Kalau kita bandingkan dengan tarekat-tarekat lain ya, mereka mungkin tidak terlalu terpikir dengan kata misionaris itu. Dan saya kira juga Pater Chevalier itu sudah mempelajari apa arti misionaris. Ya. Berarti orang yang dengan penuh kerelaan mau pergi ke tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal. Ya. Jadi kata misionaris itu bagi Pater Chevalier penting sekali. Kita harus pergi menjumpai orang lain, membuat mereka supaya mereka boleh mengenal Kristus sendiri. Itu betul. Lalu era itu adalah era hati kudus. Era samanya itu 1800-an. Samanya masih pengaruh besar sekali dari devosi kepada hati kudus sebagaimana yang diinspirasikan dan yang dipromosikan oleh Santa Margareta Maria Alacoque. Maka tidak heran juga sebagai semangat spirit yang harus menjiwai para misionaris ini adalah hati kudus. Dan nama hati kudus itu juga sangat cocok dengan visinya tadi kan? Itu betul. Yaitu orang-orang, katakanlah misionaris hati kudus berarti bagi dia orang-orang yang harus menghadirkan cinta yang dinyatakan dalam hati Yesus itu. Kita tahu kan hati itu selalu lambang cinta. Lambang cinta. Ya, di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat, dia Chevalier mengerti benar-benar apa arti kata misionaris dan apa arti kata hati kudus. Memang pada era itu abad 18-19 itu ada sekitar 200 mungkin kongregasi baru yang mengambil atau menyematkan dalam nama mereka itu hati kudus. Apakah itu terkait erat, tapi pokoknya mereka karena era hati kudus kan gitu.
Jadi untuk Pater Chevalier sangat penting itu kata misionaris karena menunjukkan aktivitas. Mereka harus aktif. Ya, Ya. Makanya juga dia mau supaya kongregasi MSC ini sifatnya aktif misioner, Ya, bukan kontemplatif. Ya, dia aktif misioner dan bergerak. Apalagi kalau direnungkan tadi, Pater bilang ya, misionaris berarti harus bergerak. Harus bergerak, ya, harus bergerak keluar. Ya, kata-kata. Ya. Ya. Dalam sejarah kemudian kan ketika beberapa orang mulai bergabung, ada seorang imam MSC yang lebih cenderung kontemplatif. Ya. Lalu dia menulis satu surat ke Roma langsung tanpa Pater Chevalier tahu. Dia mengeluh apa? Dia mengeluh ke Roma, ke Vatikan, bahwa MSC terlalu aktif. Ya. Terlalu aktif keluar untuk karya. Keluar berkarya kan kemana-mana. Makanya dia mengusulkan supaya tarekat MSC menjadi kontemplatif. Tapi ketika Pater Chevalier tahu itu, dia juga langsung menulis surat menyusulkan ke Vatikan, menjelaskan lebih baik lagi arti dari kata misionaris itu dan sifat aktif misioner yang dia berikan untuk kongregasinya ini. Ya. Itu yang menjadi latar belakang ya. Itu sedikit latar belakang. Berarti Pater Chevalier pada prinsipnya dia komit dengan kata misionaris ini. Ya, komit dengan kata misionaris ini, dan apalagi kalau kita lihat tadi kata misionaris ini memungkinkan memang orang harus aktif bergerak untuk menghantar setiap orang berjumpa dengan Tuhan, ya, menghantar Kristus, supaya hati mereka Kristus boleh mengalami Tuhan juga Tuhan mencintai hadir untuk mereka. Apakah Gitu kan. dari latar belakang ini kemudian kalau kita melihat dalam beberapa dokumen itu sebutkan termasuk Allah adalah kasih itu, ya. Ya. Bersumber pada Yohanes yang menyebutkan bahwa Allah adalah kasih, itu juga salah satu yang cukup kuat yang mendominasi permenungan, refleksi, kontemplasi Pater Chevalier pada masa itu. Jadi karena bagi Pater Chevalier kasih itu dia alami sendiri, menjadi pengalaman pribadi, dan dia menemukan itu, atau yang biasa kita katakan itu akhirnya menjadi semacam personal discovery dari dia sendiri, maka dia juga terus-menerus mendalami misalnya tulisan-tulisan dari Yohanes, Injil, lalu surat-surat kan. Nah, dia sangat jatuh cinta pada tulisan-tulisan Injil Yohanes dengan surat-surat Yohanes itu, karena di situ dia menemukan arti sesungguhnya dari cinta Allah kepada kita manusia. Ya, misalnya dalam 1 Yohanes 4:16 kan itu, dari surat pertama itu dikatakan credidimus caritati, ya, kita telah mengenal dan percaya akan cinta Allah, ya. Dan sebelumnya juga dikatakan Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Dan bagi Pater Chevalier ini kata-kata yang begitu esensial untuk dia. Ya, sehingga pengalaman akan cinta itu begitu penting. Ya, bagi dia, makanya dia melihatkan, dan tadi situasi konkret misalnya di Perancis, khususnya di wilayah Issudan itu sangat kekurangan cinta, makanya dia berupaya supaya orang di sana sungguh-sungguh mengalami apa artinya kasih itu. Dan secara nyata juga misalnya, ya, dia berkeliling
ya sebagai pastor paroki juga tentu ya mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang-orang yang umat-umat lah gitu kan, dan dia juga bertemu dengan begitu banyak orang yang merasa kesepian misalnya kan, secara material dan secara spiritual. Disitulah juga Pater Chevalier hadir untuk mereka. Dan menarik kalau kita lihat beberapa contoh ya yang diberikan. Ya, kadang-kadang dia tahu bahwa ini sudah dusta, seperti misalnya, kami kekurangan ini, ya. Karena mungkin kebaikan hatinya itulah, lalu ada dia memberikan komuni, lalu ada envelope, ya. Tidak segan-segan dia kasih keluar, dia bilang ini aja, ya, seperti itu dan lain sebagainya. Ada banyak contoh yang bisa diberikan sebenarnya bagaimana Chevalier tidak hanya berbicara, tapi juga dia memberikan contoh yang sangat konkret. Ini artinya cinta itu, terutama mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Ya. Dan mungkin satu hal juga dari kata misionaris tadi itu mengenai tempat. Ya. Nah, ada juga di antara konfraternya yang mengatakan kita menyebut diri misionaris Hati Kudus dari Isuda. Ya. Supaya dikenal, ini misionaris Isuda, ya. Mengenai utama. Ketika Pater Chevalier mendengar itu juga dia katakan tidak. Kita tidak boleh menyebut diri sebagai misionaris Hati Kudus dari Isuda. Ya. Kita adalah milik gereja. Gereja universal. Berarti kalau kata sedang itu berarti membatasi sehingga orang seakan-akan kita terlalu diasosiasikan dengan satu tempat. Ya. Maaf saja ya, ada beberapa kongregasi kan yang lain kali menyebut diri ya kita dari tempat ini misalnya, kita dari tempat itu, atau bahkan ada kan yang menyebut diri mereka menurut nama pendiri. Ya. Karena itu kata sedang itu diganti. Ya, dia tidak mau dipakai. Dia tidak mau, makanya dia katakan kita adalah misionaris Hati Kudus dan kita milik gereja. Maksudnya gereja universal. Jadi dua hal kan dari kata misionaris itu, dari jawabannya kepada dua anggota yang mau lain itu. Di situ kan menjadi lebih jelas lagi, ternyata Pater Chevalier memang dia sudah punya pemahaman yang begitu bagus tentang apa artinya misionaris itu. Misionaris yang tidak terikat dengan tempat, bisa kemana-mana, dan yang tidak mau juga mengasosiasikan diri dengan nama pendiri. Makanya kita juga sekarang ada kan yang mengatakan kita anak-anak Chevalier. Supaya kalau Pater Chevalier dengar pasti dia nggak mau. Iya. Karena dimensi itu agak cenderung membatasi, memasukkan orang pada ini tertentu. Padahal dimensi yang ingin dikejar adalah dimensi universalnya, globalnya itu. Nah, pertanyaan saya ini menarik ini. Yang apa yang disebut dengan Pastor Yance, apakah dari konteks ini kemudian semboyan semoga dikasihlah Hati Kudus Yesus di seluruh dunia itu kemudian muncul, ataukah konteksnya berbeda? Mengenai semboyan kita itu, kalau saya ingat, saya pernah datang di gereja Richelieu. Itu gereja paroki di mana Pater Chevalier dulu biasa datang masih dari kecil,
karena rumahnya tidak terlalu jauh dari situ kan, rumah orang tua. Nah, kalau kita masuk di gereja itu, ya seperti biasa yang strukturnya lama itu, di depan kan ini altar kan, lalu di kiri kanan itu ada altar samping. Nah, kalau kita masuk altar samping yang pertama di samping altar utama, di situ sebenarnya ada tulisan dalam bahasa Prancis tentu, yang bunyinya kurang lebih seperti ini: dikasihilah dan dipuja ya hati kudus Yesus, ya seperti itu. Nah, saya mendapat keterangan dari Pater Kees Brown, jenderal kita dulu itu menjadi salah satu ya sumber inspirasi dari Pater Chevalier. Ya, mengapa dia akhirnya mengambil itu dan menjadikan moto kita sekarang ini? Tentu itu bersesuaian juga dengan spirit yang ada sama dia kan. Hati kudus yang mana? Yang harus dicintai dan yang dipujalah gitu kan. Ya. Jadi setelah mungkin dia sebagai anak yang rajin ke gereja juga, mungkin jadi misdinar begitu, tiap kali kan dia lihat itu, dia hafal. Jadi setelah dia mendirikan tarekat baru ini, pasti dia ingat itu. Dia sampaikan itu ke satu Yesuit yang membimbing, ya, minta pendapatnya, dan akhirnya rumusan yang dibuat oleh Chevalier itu yang kita pakai sekarang, dikasihlah hati kudus Yesus di mana-mana. Akhirnya oleh Yesuit itu seperti juga direstui sehingga Pater Chevalier memulai itu. Jadi memang ada, katakanlah, asal muasalnya di gerejanya sendiri, tapi itu sangat sesuai dengan jiwanya, permenungannya itu. Ya, itu berarti kalau dilihat dari konteks ini, maka sangat terasa kedekatan dengan Tuhan, sangat terasa feeling kepekaan rohani itu sangat kuat ya, yang dimiliki oleh Pater Chevalier, sehingga dari pengalaman tadi, pengalaman novena, lalu juga dari pengalaman dia datang ke gereja, itu apa yang tertulis di situ, bahwa itu dibawa dalam permenungan, sampai juga pengalaman di mana dia tidak mau bahwa kongregasi ini ada kedekatan dengan tempat ya, tapi ini dimensi universal. Itu mau mengatakan bahwa dia menghayati, bagi dia adalah budaya cinta itu bersifat universal, ditujukan untuk semua orang. Tadi disebutkan sebenarnya tentang hidup doanya ya, katakanlah ya. Jadi kalau kita juga perhatikan di gereja yang sama tadi itu, ibunya sudah mempersembahkan dia kan, dia masih bayi. Jadi kalau kita masuk juga di gereja yang sama itu, di bagian paling depan justru ada satu lukisan atau patung kecil dari Notre Dame des Miracles. Notre Dame, Our Lady of the Miracles, ya. Di hadapan Bunda Maria itulah Pater Chevalier diserahkan oleh ibunya ketika Chevalier masih kecil, masih bayi. Jadi dari situlah katakanlah ibunya juga cukup konsekuen untuk membawa
Jules Chevalier ini selalu ke gereja. Dan disitulah hidup rohaninya mulai katakanlah bertumbuh, ya, kecintaannya kepada Hati Kudus, tapi juga sekaligus kepada Bunda Maria. Oleh karena itu, satu konteks eklesial yang kita tidak boleh lupakan dalam sejarah awal kongregasi kita adalah dimensi marial ini. Ya. Ya, sampaikan kemudian dia memberikan gelar khusus kepada Bunda Maria, itu Bunda Hati Kudus, ya, dan kemudian juga dia mendirikan satu tarekat wanita yang diberi nama Putri-Putri Bunda Hati Kudus. Ya, menurut saya ini adalah wujud dari janjinya kepada Bunda Maria waktu MSC ini lahir. Dia kan pernah mengatakan, aku berjanji, ya, untuk memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria itu. Dan saya melihat dua wujud khusus itu adalah gelar Bunda Hati Kudus kepada Maria dan nama Bunda Hati Kudus pada kongregasi wanita yang didirikannya 20 tahun sesudah tarekat MSC. Pak Trian, jadi pertanyaan terakhir, kalau kita melihat dari data sejarah ini, dan ini juga menyadarkan kita akan kedekatan dengan Tuhan yang hidup rohani, hidup doanya. Apalagi tadi Pak Triante mengatakan bahwa dari keluarga itu sebenarnya sudah pertumbuhan hidup rohaninya juga kuat. Dan kemudian kepekaan rohaninya di seminari, lalu kepekaan untuk menjawab juga, membaca tanda-tanda zaman waktu itu, kondisi zaman, lalu tiba pada refleksi spiritual bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu kita tiba pada pertanyaan terakhir, mungkin pada kesempatan ini Pak Triance bisa melihat ternyata kondisi ini, kalau kita menghubungkan dengan kondisi sekarang, terutama di tengah budaya kekerasan, maka relevansinya kita bisa melihat ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, jadi di situ saya melihat semacam relevansi juga, ya, dari spiritualitas kita di zaman sekarang ini. Ya, di satu pihak ada begitu banyak masalah, ya, atau di tempat-tempat lain malah yang kita sebut darah itu mengalir terus, ya, seperti itu. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang katakanlah di satu pihak begitu mengagungkan cinta, tapi di pihak lain mereka sangat membutuhkan itu, ya, disitulah kita perlu harus hadir juga. Ya. Sebagai contoh, ya, dalam gereja kita secara umum kan adanya ketidakadilan, ya, adanya korupsi, ya, adanya perang, begitu, ya. Dan ada banyak situasi-situasi lain yang sangat membutuhkan katakanlah kepedulian, dan kepedulian itu tidak lain kan harus dari satu hati yang mencintai. Itu. Kalau hati kita tidak punya cinta, mana kita mau peduli dengan orang lain? Betul. Ya, orang mau korupsi kan tidak peduli dengan orang lain, ya. Atau orang-orang yang mau supaya dia sendiri yang dihormati atau dia sendiri yang diangkat, yang dipuja-puji segala macam kan. Ya, jadi relevansi juga bagi kita, yaitu supaya kita mulai mendidik, ya, keluarga-keluarga ini atas dasar cinta itu, tapi yang
kita mau katakan sekarang cinta yang peduli, ya. Peduli, Tidak sekedar kita cinta, tapi kepedulian itu harus nyata. Seperti katakanlah Yesus dulu kan, walaupun dia ditentang oleh orang-orang Farisi, ya, dia menyembuhkan orang buta. Bacaan Injil 2 hari lalu kan itu. Ya. Atau hari Minggu sebelumnya ada wanita dari Samaria yang di sumur itu merasa bahwa ya kamu orang Yahudi, saya orang Samaria, yang merasa diri disisihkan gitu, ya. Atau perang-perang yang ada sekarang hal seperti itu kan, ya, itu semua orang mau lari dari cinta sebenarnya. Ya, karena itu memang jawaban, ya. Kita harus kembali lagi kepada situ. Makanya saya kira itu spiritualitas kita tetap akan relevan sejauh kita mau masuk di dalam situasi-situasi konkret yang sungguh membutuhkan kehadiran cinta itu. Oke. Terima kasih banyak Pastor Yance untuk kali pertama ini perjumpaan dengan Pastor Yance ini. Ada banyak hal yang memang nanti kita ungkapkan, terutama kita angkat secara khusus melihat dari dokumen dan data sejarah, lalu kita mencoba menghubungkan dengan relevansinya pada konteks sekarang yang sedang berlangsung. Tapi konteks inilah apa yang Pastor Yance ungkapkan ini menjadi bagian juga memperkaya kita untuk menjawab juga. Terus kita mewartakan tentang spiritualitas hati, terutama kesadaran kita. Satu hal yang paling penting tadi, misionaris itu tetap memang harus bergerak untuk berjumpa dengan orang. Kita harus bergerak, dan itulah yang mengantar kita, kongregasi kita tetap menjadi memang aktif. Betul. Kita tetap terus bergerak. Terima kasih ya Pastor Yance. 1-2 kata terakhir. Mungkin 1-2 terakhir tentang kata misionaris ini. Kita sendiri kan dari provinsi Indonesia ini sudah punya pengalaman. Dalam arti dulu kita menerima, dan sampai pada tahun 1984 sepertinya kan kita sudah diminta sebelumnya, coba kamu keluar dari Indonesia. Kita selalu mengatakan di dalam kita masih perlu. Akhirnya kita membuat satu lompatan besar ketika Pastor Lambert Somar dikirim menjadi misionaris MSC Indonesia pertama ke Fiji bulan Juni tahun 1984. Luar biasa. Itu membuka mata kita. Akhirnya sekarang kita menjadi satu provinsi juga yang banyak mengirim tenaga-tenaga ke luar negeri. Ya, luar biasa. Oke, Pastor Yance, terima kasih banyak ya atas sharing kita di Bukan Ngobrol Biasa. Para sahabat, sharing ini mengingatkan kita akan peran kita. Kita harus bergerak keluar, bergerak di tengah misi kongregasi MSC, juga bergerak bersama-sama. Kita berbisi juga dengan awam untuk berjumpa dengan setiap orang. Baik. Salam untuk Anda semua. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Para sahabat, ternyata hal-hal biasa itu punya makna untuk saya dan untuk Anda. Saya pastikan Anda juga punya.